Oke, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, gue pengen sedikit berbagi pengalaman trading di Binomo. Bisa kalian lihat sendiri, saldo gue saat ini cuma 2.700-an. Karena apa? Karena sebagai pemula, gue belum bisa yang namanya mengatur psikologi gue saat bertrading. Kalau untuk ini manajemen, strategi dan lain-lain itu sebenarnya cuman beberapa hal yang harus dipelajarin juga sih buat trading. Tapi yang paling penting itu sebenarnya psikologi kita. Karena berapapun modalnya, kalau kita nggak bisa mengatur psikologi kita, tetap aja hasilnya bakal loss. Kemarin gue sempet sih deposit sekitar 2.500.000 dan hasilnya saldo gue habis. Karena ya itu, buat mengatur psikologi itu susah. Jadi buat para pemula, kalau mau trading, gue saranin kalian harus benar-benar mengatur psikologi kalian biar nggak mengalami apa yang gue alamin gitu. Jadi selain kalian mempelajari strategi, money management, jadi lebih baik kuasain dulu cara mengatur psikologi kalian, mengontrol gimana caranya biar kalian itu nggak nafsuan, nggak gampang kepancing. Kalau misalkan pas open posisi loss, terus kompensasi kesekian loss juga, karena itu yang gue alamin. Begitu gue kompensasi masih loss, gue nafsuan, akhirnya gue open posisi lagi dengan kompensasi selanjutnya dan loss lagi. Jadi begitu terus. Jadi jangan gampang kepancing istilahnya. Karena ngatur psikologi itu yang paling susah kalau menurut gue, dibanding mempelajarin kayak strategi, money management. Padahal kalau dilihat dari riwayat gue di sini pun, gue cuman main di angka sekitar 14.000. Tapi lihat riwayatnya, lebih banyak lossnya kan daripada profitnya. Jadi sebenarnya itu kuncinya di trading itu sebenarnya yang poin yang paling utama itu ya psikologi. Jadi jangan coba-coba kalian trading saat kalian moodnya lagi jelek atau lagi sedang banyak pikiran, banyak masalah. Itu malah bikin beban kalian tradingnya. Karena begitu kalian loss, kalian akan emosian gitu, dan akhirnya saldo bisa habis gitu. Jadi kalau buat pemula sih, gue saranin mendingan belajar ngontrol psikologi kalian di akun demo aja dulu, daripada langsung ke akun real. Kalau di akun demo kalian udah bisa mengatur psikologi kalian dan udah sering profit konsisten, baru boleh kalian menggunakan akun real. Dan pada saat menggunakan akun real, kalau bisa mindset kalian tuh samain dengan kalian menggunakan akun demo. Karena kalau kalian terlalu memikirkan akun real, nanti kalian psikologinya bakal kayak sebelumnya lagi, yang ada loss konsisten bukan profit konsisten.
gitu. Ya gue sih sebagai pemula juga masih belajar buat ngatur psikologi gue. Makanya gue sekarang mau coba-coba lagi di demo sampai nanti udah kelihatan psikologi gue udah bisa dikontrol, baru gue mulai akun real lagi gitu. Dan itu pun nantinya kalau gue mulai ke akun real paling dengan modal yang minim, jadi biar gue juga dari situ bisa belajar gimana caranya dengan modal minim bisa profit konsisten, bukan pengen cepet kaya. Karena di dunia trading itu memang ada beberapa orang yang bisa cepat kaya, dan itu enggak semuanya. Kebanyakan orang yang bertrading niatnya ingin cepat kaya itu justru malah loss, bangkrut. Jadi buat kalian semua, jangan pernah berpikir kalau kalian trading itu bakal cepat kaya. Karena kalau kalian berpikir seperti itu, kalian tradingnya bakal nafsuan, open posisinya gede-gede nominalnya, dan akhirnya loss. Kalau sudah loss, yang ada kalian bakal berpikir binomo penipuan lah, atau apalah, atau inilah itulah. Jadi sebenarnya bukan binomonya yang penipuan, tapi itu dari kaliannya sendiri, karena kalian belum bisa mengatur psikologi kalian gitu, belum siap buat menerima yang namanya loss. Makanya jangan pernah berpikir kalau trading itu bakal cepat kaya, karena di dalam trading itu sebenarnya istilah profit konsisten itu yang lebih pas dibanding cepat kaya. Karena kalau profit konsisten kita menargetkan setiap harinya berapa persen kita mendapatkan profit, dan itu pun ada hitungannya. Kalau kalian berlebihan, pada saat kalian bertrading kalian sudah mencapai targetnya, tapi kalian masih memaksakan untuk terus bertrading untuk mencari profit yang besar, itu biasanya dari yang saya alami justru malah kalian bakalan loss gitu. Jadi jangan pernah berpikir trading itu bakal cepat kaya, karena nggak seperti itu yang faktanya yang ada. Ya, kalau beberapa orang ada yang cepat kaya itu mungkin memang rezeki mereka, jadi kita nggak bisa samakan diri kita dengan mereka. Diri kita yang tahu ya hanya kita sendiri gitu. Jadi saran dari gua buat pemula, lebih baik kalian di akun demo dulu sampai benar-benar kalian siap dan udah bisa mengontrol psikologi kalian, emosi kalian gitu. Kalau kalian sudah bisa, misalkan di akun demo sudah bisa profit konsisten setiap harinya dengan target harian yang kalian mau, baru pelan-pelan kalian bisa memulainya di akun real. Karena kalau kalian langsung terjun ke akun real dan kalian loss, kalian bakalan kepikiran terus-terusan, dan bahkan kalian berpikir nantinya binomonya penipuan, atau platform-platform trading lain juga dibilang penipuan, padahal bukan. Ini real pasar yang ditampilkan di sini tuh real pasar, marketnya itu market dari pasar. Jadi setiap platform itu semua sama, yang ditampilkan di sini semuanya sama, platform apapun sama. Jadi kalau kita loss itu berarti ada kesalahan di diri kita sendiri, bukan dari platformnya gitu. Pokoknya intinya kita belajar untuk profit setiap harinya itu secara konsisten dengan target sekian, misalnya sekian persen per hari.
Kalau kalian sudah bisa mencapai itu di akun demo untuk yang pemula ya, baru kalian bisa pelan-pelan akun real dengan modal yang kalian punya ya. Modal minim juga tidak masalah sebenarnya, yang penting kalian sudah tahu manajemennya tuh. Tapi yang paling utama ya tetap psikologi kalian yang harus diatur. Jangan sampai kayak yang saya alami gitu. Saya tuh mengalami loss hanya dalam waktu 1 hari, karena ya sekalian lihat sendiri di sini. Saya itu deposit tanggal 2 Juli sebesar 2.500.000 dan tanggal 3 Juli itu saldo sudah habis. Ini saya tarik 140.000 ketika saldo saya kurang lebih 300 ribuan. Kenapa saya tarik 140.000? Karena saya berpikir daripada modal saya habis total, lebih baik saya tarik dulu sebesar 140.000. Siapa tahu nanti kalau saya sudah belajar di akun demo dan sudah bisa mengontrol psikologi saya, 140.000-nya ini bisa saya pakai untuk deposit lagi dan mulai belajar mencari profit konsisten setiap harinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya daripada saldo kita habis total, lebih baik kita punya target. Selain target profit setiap harinya, kita harus punya target loss setiap harinya. Jadi kalau misalkan kalian loss dalam open posisi yang kompensasi kesekian, itu lebih baik kalian stop. Kalian stop dulu, tenangkan diri kalian dulu ya dalam sehari itu. Nanti sekitar berapa jam kemudian kalian bisa mulai trading lagi, tapi dengan catatan kalian harus melihat kondisi market dulu. Kalau kondisi marketnya sudah bagus dan kalian sudah tenang, kalian bisa mulai trading lagi. Tapi harus lebih hati-hati dalam open posisinya. Jangan sampai yang sebelumnya terjadi lagi gitu. Yang niatnya kita mau mengembalikan loss kita, justru kita malah tambah banyak lossnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melihat kondisi pasarnya juga. Pasarnya lagi bagus atau enggak. Kalau misalkan ada pasar yang bagus, kita bisa open. Kalau misalkan tidak ada pasar yang bagus, kalian stop dulu, jangan trading dulu. Tunggu beberapa jam lagi. Cek lagi. Jadi setiap hari itu kalian bisa ngecek pasar berkali-kali. Dan setiap kali trading, kalian targetkan berapa profit yang kalian inginkan. Dan juga lossnya. Jadi bukan profitnya doang yang ditargetkan, tapi juga lossnya. Jangan sampai kalian sudah loss, kalian paksa terus, akhirnya saldo malah habis. Jadi seperti itu. Ini sekedar berbagi pengalaman sedikit ya tentang trading. Karena jangan sampai kalian seperti yang gue lakuin tuh. Jadi daripada kalian langsung terjun ke akun real, lebih baik buat para pemula itu di akun demo dulu gitu. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu, kita sama-sama belajar sebagai pemula, belajar tentang psikologi, manajemen, strategi, lalu kondisi pasar yang bagus buat open posisi yang seperti apa, dan yang tidak bagus untuk open posisi seperti apa. Lalu juga untuk target profit, target loss per hari,
Nanti kita belajar sama-sama. Kalau misalkan di video ini banyak yang suka, next bakal gue bikinin lagi konten kita belajar sama-sama sebagai pemula. Gue juga di sini sih masih belajar, makanya ya sharing begini tuh juga buat berbagi aja. Kalau diantara kalian ada yang sudah mulai lebih paham, kita bisa sama-sama berbagi. Kalian tinggal komentar aja gimana cara mengatur psikologi, seperti itu contohnya. Jadi gue sebagai pemula cuman mau ngasih tahu untuk kalian yang baru mau terjun ke dunia trading, yang pemula-pemula yang mungkin tergiur karena banyak trader-trader sukses yang kalian lihat di YouTube. Kalian jadi tertarik untuk melakukan trading, tapi bukan berarti kalian nggak belajar dulu sebelumnya. Jadi kalian harus mengenal dulu trading itu seperti apa yang harus dilakukan. Pokoknya intinya kalian harus kenal dulu trading itu apa. Jangan kalian berpikir dengan trading bakal cepat kaya, karena tidak seperti itu. Mereka itu sukses dalam dunia trading itu juga butuh proses. Tidak ada yang instan. Mereka juga belajar dulu, mengalami kegagalan juga. Jadi kalau kita lihat mereka sekarang sukses, kita tidak tahu awalnya mereka loss-nya berapa, waktu untuk belajarnya berapa lama. Jadi jangan melihat orang hanya saat dia sudah sukses saja. Jadi kita harus melihat juga gimana perjuangan dia untuk mencapai kesuksesan itu. Ya mungkin video ini sampai sini dulu aja. Nanti next kalau misalkan di video ini banyak yang suka, banyak yang support, gue bakal bikinin video selanjutnya untuk belajar sama-sama sebagai pemula di akun demo untuk mencari profit konsisten setiap harinya dan mengatur psikologi kita dalam bertrading. Jadi bukan menargetkan harus berapa profitnya, tapi kita mengatur gimana bertrading yang sehat biar psikologi kita tuh tetap terjaga gitu. Bukan yang trading harus cepat kaya, bukan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena gue di sini juga sebagai pemula dan baru di dunia YouTube. Gue bikin YouTube juga karena untuk sharing sebenarnya, biar nggak banyak orang yang kayak gue gitu di dalam dunia trading, biar nggak banyak yang mengalami kejadian yang gue alamin. Sebenarnya sih intinya seperti itu aja. Jadi next nanti kalau misalkan video ini banyak yang suka, gue bakal bikinin konten selanjutnya mulai bertrading dengan akun demo sebagai pemula untuk melatih psikologi. Jadi bukan untuk mencari profit yang besar, tapi untuk mengatur psikologi kita dulu. Itu awalnya. Kalau udah sukses kita dalam mengatur psikologi kita, baru kita mulai belajar ke strategi, money management, dan lain-lain. Oke, cukup sampai di sini aja. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sukses, semangat terus.